Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Fardiansyah Mumtaz dengan NIM 44412300187. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara eh, analisis fungsi produksi Cobb Douglas dengan menggunakan software SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu fungsi produksi Cobb Douglas. Jadi, fungsi produksi Cobb Douglas ini merupakan suatu bentuk fungsi matematis yang menggambarkan hubungan antara output, yaitu variabel dependent Y, dengan dua atau lebih input produksi, yaitu variabel independent X. Dalam model ini, output dijelaskan sebagai hasil dari kombinasi faktor-faktor produksi yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap total produksi sesuai dengan elastisitasnya. Ada beberapa pertimbangan praktis yang menjadikan fungsi produksi Cobb Douglas banyak digunakan dalam berbagai kajian ekonomi dan produksi. Antara lain, yang pertama, struktur matematis. Fungsi Cobb Douglas relatif sederhana sehingga memudahkan dalam penerapan dan analisis empiris di berbagai bidang produksi. Lalu yang kedua, fungsi ini dapat digunakan untuk menganalisis kondisi skala hasil, yaitu return to scale, baik yang bersifat meningkat, konstan, maupun menurun, tergantung pada nilai eksponen inputnya. Lalu yang ketiga, koefisien-koefisien dalam fungsi Cobb Douglas secara langsung mencerminkan elastisitas output terhadap masing-masing input, sehingga mempermudah interpretasi dampak perubahan input terhadap hasil produksi. Lalu yang terakhir, yang keempat, nilai konstan atau intercept dalam fungsi Cobb Douglas dapat diinterpretasikan sebagai indeks efisiensi produksi yang mencerminkan seberapa optimal penggunaan input dalam menghasilkan output. Adapun persamaan umumnya, yaitu Q sama dengan A dikali L alpha dikali K beta, di mana Q adalah output hasil produksi, A yaitu faktor teknologi atau efisiensi total, lalu ada L yaitu input tenaga kerja atau labor, lalu ada K input modal atau kapital, lalu ada alpha dan beta yaitu elastisitas output terhadap tenaga kerja dan modal. Biasanya antara 0 dan 1. Baik, adapun studi kasus yang diambil untuk menganalisis fungsi produksi Cobb Douglas ini, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan yaitu X1, lalu ada variabel benih X2, variabel pupuk X3, dan variabel tenaga kerja yaitu X4. Adapun variabel dependennya yaitu produksi padi Y. Dan dari analisis ini terdapat 30 sampel yang diambil, yaitu sebagai berikut. Dan juga data-data ini sudah tersimpan di Excel. Lalu selanjutnya kita akan menganalisisnya dengan menggunakan software SPSS. Oke, kita buka terlebih dahulu software SPSS-nya. Lalu kita pergi ke variable view. Pada kolom pertama kita beri variabel Y. Lalu di sini X1, X2, X3, X4. Lalu pada label kita beri nama yaitu produksi padi. Pada X1 yaitu luas lahan. Pada
Eh, yang X2 yaitu benih, lalu pada X3 yaitu pupuk, dan pada X4 yaitu tenaga kerja. Kemudian pada bagian measure kita ubah ke scale keseluruhannya. Lalu kita pindah ke bagian data view. Nah, pada bagian data view ini kita akan menginput seluruh data atau sampel yang telah kita ambil. Kita pergi ke Excel, lalu kita blok dari variabel Y hingga ke variabel X4. Kita blok semua datanya, lalu CTRL C, balik lagi ke SPSS, lalu CTRL V. Baik, maka data akan terinput pada data view. Lalu setelah itu kita pergi ke transform, compute variable. Nah, pada target variable kita tulis ln y, karena pada compute variable ini kita akan melinearkan variabel kita ya. Lalu ke numerik, langsung saja ke function group, cari ln. Pada fungsi n special variable ini kita cari ln, lalu kita klik. Nah, di sini kita bisa masukkan variabel ya terlebih dahulu atau produksi padi. Lalu klik OK. Nah, tandanya kalau seperti ini sudah berhasil, maka akan muncul lny pada data view. Lalu selanjutnya kita lakukan seperti itu kepada X1, X2, X3, dan X4. Kita ulangi. Kita ubah targetnya yaitu X1. Oke. Lalu kita lanjutkan lagi kepada X2. Yaitu benih. Lalu oke. Lalu kita lanjutkan lagi ke X3. Lalu kita pencet OK. Lalu kita pergi lagi ke transform. Yang terakhir yaitu X4 atau tenaga kerja. Aduh. Sorry. X4. Maka seluruh data dari Y hingga X4 akan terinput di data view, yaitu dengan nama lny, lnx1, lnx2, lnx3, dan lnx4. Lalu setelah itu kita pergi ke variable view. Nah, pada variable view ini kita beri label atau nama pada bagian lny, lnx1, dan seterusnya, yaitu sesuai dengan sebelumnya. Cuman yang membedakan yaitu kita menggunakan huruf besar semua. Setelah kita memberi label pada variabel yang sudah di ln kan ini, maka
Maka kita pergi ke analyze, regression, lalu linear. Lalu pada bagian dependent kita masukkan produksi padi yang sudah di LN-kan atau LNY. Lalu pada bagian independent kita masukkan LNX1, LNX2 dan juga LNX3 serta LNX4. Lalu kita pencet OK. Maka akan didapatkan output sebagai berikut dari hasil analisis fungsi produksi Cobb Douglas dengan menggunakan software SPSS, yaitu ada variable entered atau removed, model summary, ANOVA, serta koefisien. Yang semuanya ini dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Yang pertama ada table variable entered atau removed. Jadi variable entered removed ini digunakan untuk mengetahui variabel apa saja yang masuk ke dalam fungsi produksi Cobb Douglas. Dari output di atas diketahui bahwa variabel bebas atau independen, yaitu luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja, tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed. Kemudian ada model summary. Pada model summary terdapat R square, adjust R square, lalu ada standard error of the estimate. Jadi R ini merupakan korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu ada LNX1 luas lahan, LNX2 benih, LNX3 pupuk, LNX4 tenaga kerja, dan LNY yaitu produksi padi. R yang didapat dari output yaitu sebesar 0,955, yang artinya terdapat hubungan positif sangat kuat antara luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi padi. Lalu ada adjust R square, yaitu nilai yang diperoleh adalah 0,898 atau 89%. Artinya variabel LNX1 luas lahan, LNX2 benih, LNX3 pupuk, dan LNX4 tenaga kerja mempengaruhi LNY yaitu produksi padi sebesar 89%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu ada standard error of the estimate, yaitu adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai yang didapat dari standard error of the estimate dari fungsi produksi Cobb Douglas yaitu sebesar 0,16503. Jadi kesalahan dalam memprediksi produksi padi yaitu sebesar 0,16503. Lalu ada table ANOVA. Dari table ANOVA ini terdapat sum of square, DF, mean square, F, dan signifikan. Dari hasil data output diketahui bahwa F hitung yaitu sebesar 64,674. Sementara F table yaitu dengan rumus DK sama dengan N min K min 1 didapat 25, yaitu N yaitu 30, K nya 4, lalu min 1 didapat 25 dengan DF K ini yaitu 25, 4 juga 0,05 adalah 2,76. 276 ini didapat dari hasil table atau table F itu F table. Nah, dapat kita lihat pada F table kali ini, yang dimana DF penyebutnya tadi yaitu 25, lalu DF untuk pembilangnya yaitu 4. Di sini didapat yaitu 2,76. Ya, dapat kita di mana F table ini kurang dari F hitung, sementara nilai signifikan yang didapat yaitu sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja
secara bersama-sama dengan produksi padi. Lalu ada table koefisien. Pada table koefisien ini ada unstandardized koefisien yang terdiri dari B dan standard error. Lalu ada standardized koefisien yaitu beta. Lalu ada T dan signifikan. Baik, jadi dalam koefisien ini dapat dibentuk suatu model persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu ln-nya sama dengan ln A plus B1 ln X1 B2 ln X2 plus seterusnya. Jadi Y yaitu produksi padi, X1, X2 dan seterusnya itu variabel independen, B1, B2 yaitu elastisitas output terhadap input. Diketahui bahwa Y sama dengan 0,875 plus 0,857 ln X1, 0,067 ln X2, min 0,011 ln X3 plus 0,025 ln X4. Nilai-nilai ini didapat dari tabel koefisien, yaitu dari B, dapat dilihat. Maka dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi padi yang dihasilkan akan bertambah sebesar 0,875. Selanjutnya, koefisien regresi variabel luas lahan sebesar 0,857, yang artinya ketika jumlah luas lahan bertambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,857% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan atau tetap. Pada koefisien regresi variabel benih didapatkan sebesar 0,067, yang artinya ketika jumlah benih bertambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,067% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan atau tetap. Selanjutnya, koefisien regresi pada variabel pupuk yaitu didapat sebesar min 0,011, yang artinya ketika jumlah pupuk bertambah 1%, maka output yang dihasilkan akan menurun sebesar min 0,011% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan atau tetap. Dan selanjutnya, koefisien regresi variabel tenaga kerja yang didapat sebesar 0,025, yang artinya ketika jumlah tenaga kerja bertambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,025% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan atau tetap. Berikutnya ada uji T dan uji signifikan. Memiliki kriteria pengujian. Yang pertama, jika T hitung lebih dari T table dan signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan. Lalu yang kedua, jika T hitung kurang dari T table dan signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Didapat T hitung variabel luas lahan sebesar 3,962. Ini didapat dari tabel koefisien. Nah, pada bagian T. Kemudian sementara itu didapat T table sebesar 2,05954 yang dibulatkan menjadi 2,060. Ini didapat dari T table sebagai berikut, yang dimana
DF yang didapat sebesar 25 dengan rumus DF sama dengan N min K min 1 yang dimana N nya 30 dan K nya 4 didapat 25. Kemudian karena dalam pengujian ini dua arah yang tadinya 0,05 menjadi 0,025 dan didapat 2,05954. Sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,001. Nilai signifikan ini didapat dari tabel koefisien bersebelahan dengan T. Nah, sebagai berikut. Maka dapat disimpulkan jadi karena T hitung lebih dari T tabel dan signifikan yang didapat tadi kurang dari 0,05, maka variabel luas ini dapat disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Kemudian didapat T hitung variabel benih sebesar 0,252, sementara T tabel sebesar 2,060 atau T hitung kurang dari T tabel, sementara nilai signifikan yang didapat sebesar 0,803 yaitu signifikan lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Kemudian didapat T hitung variabel pupuk sebesar min 0,039, sementara T tabel yaitu sebesar 2,060 yang dimana T hitung kurang dari T tabel, sementara nilai signifikan yang didapat sebesar 0,969 yang dimana signifikan lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Kemudian pada T hitung variabel tenaga kerja didapat sebesar 0,117, sementara T tabel yang didapat 2,060 yaitu T hitung kurang dari T tabel, sementara nilai signifikan yang didapat sebesar 0,908 yaitu signifikan lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Kemudian didapat nilai elastisitas produksi padi sebesar 0,938. Jadi nilai elastisitas produksi padi ini didapat dari penjumlahan seluruh variabel dari X1, X2, X3, dan X4 ini dijumlahkan dan mendapatkan nilai sebesar 0,938 yang dimana ini kurang dari 1. Itu artinya decreasing return to scale, yang dimana tambahan hasil yang semakin menurun atas skala produksi. Kasus dimana output bertambah dengan proporsi yang lebih kecil dan daripada input atau seorang petani yang menggunakan semua inputnya sebesar 2 kali dari semula, menghasilkan output yang kurang dari 2 kali output semula. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.